Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Suara Mercy. Larut dalam duka, percaya. Nah, alhamdulillah hari ini spesial Suara Mercy edisi Gaza, Rumah Sakit Indonesia Gaza khususnya. Dan hari ini perbincangan eksklusif ini Putra akan awali dengan yang lain tak bukan, kita semua sudah kenal, Dr. Sarbini Abdul Murad. Kita sebutnya Dr. Ben. Assalamualaikum Dr. Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Dr. ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Om Dokter sehat selalu. Om Dokter, perkembangan di media kan banyak sekali sudah. Ya. Rumah Sakit Indonesia, keadaan sekarang seperti apa. Terus tapi banyak hal publik tidak tahu dan ingin tahu. Ya. Karena kan walau gimana pun Rumah Sakit Indonesia ini officially dari awal pembangunan itu Mercy yang Mercy yang paling tahu keadaan sebenarnya. Ketika 7 Oktober. Ya. Berita di mana-mana 7 Oktober. Nah, seorang ketua presidium kaget nggak? Atau apa yang dokter langsung lakukan? Ya. Saya terlambat kaget. Terlambat kaget itu. Karena itu peristiwa itu kan pagi hari di Gaza itu. Saya baru tahu sekitar sore hari baru tahu saya bahwa ada serangan yang begitu spektakuler ya dilakukan oleh Hamas ke Israel gitu ya. Jadi saya tahu terlambat dan kemudian saya harus berpikir cepat untuk mengambil satu sikap dan keputusan Mercy ke depan. Karena memang saya pikir eskalasi ini bisa jadi akan meluas ya. Tapi saya belum kepikiran akan sangat meluas. Iya. Nah, kemudian saya kontak sama teman-teman di kantor, kemudian saya memberikan briefing apa harus dilakukan oleh teman-teman. Kemudian teman-teman juga melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan protap yang sudah tertulis gitu ya. Nah, kemudian saya sambil mengikuti perkembangan. Tapi waktu itu saya posisi saya bukan posisi harus cari berita enggak. Iya. Posisi lagi aktivitas normal nih sebagai dokter di Jakarta. Iya. Jadi kan peristiwa di Gaza serangan Israel kan biasa gitu ya. Biasa enggak. Tapi pas ada serangan itu ini spektakuler nih kan. Pasti saya akan melakukan langkah lebih berat apa yang dilakukan sebelumnya kan. Nah, kemudian ada teman Pak Farid nelfon saya, "Dok, kita buat konferensi pers hari Minggu." Saya nggak mungkin buat konferensi pers kalau saya nggak tahu detil masalah yang harus saya sampaikan. Itu Pak Farid memberi insight. Konferensi pers cepatnya gitu hari Minggu. Gitu. Ini kan ini akan eskalasi akan berkembang. Saya berpikir kok rasanya belum pas saatnya gitu ya. Nah, kemudian berkembang begitu cepat sekali, maka kita bukan hari Selasa kita buat konferensi pers. Nah, harus sikap apa yang kita lakukan, kita tentukan ke depan sehingga Mercy bisa memainkan peran yang cukup signifikan dalam menolong teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Gaza ya. Apalagi kita mendengar peristiwa bahwa ada relawan lokal kita yang kena bom, kemudian mobil ambulan ketika itu kita mendengar mobil ambulan kena bom, kemudian ada yang menangkap bahwa rumah sakit kena bom gitu ya. Jadi banyak simpang siur yang berita-berita itu yang memang ada hikmah-hikmah yang bisa kita petik gitu. Jadi awareness masyarakat terhadap rumah sakit ini semakin tumbuh gitu. Dari awal yang mereka masih bertanya, kok ada rumah sakit Indonesia di Gaza ya? Tapi nggak peristiwa. Akhirnya sekarang tahu gitu. Tahu ada rumah sakit, wah besar, wah gagah gitu kan. Wah lagi terancam sekarang dan sebagainya. Jadi hari Selasa kita putuskan kita konferensi pers kalau nggak salah jam 10 lah. Kita harus kasih tahu kepada publik kita ini kondisi yang krusial ya kan. Nah, sebelumnya juga bahwa ada komunikasi antara kita dengan Kemlu karena ini eskalasi akan berkembang. Kemudian Israel mengancam bahwa semua warga Gaza yang ada di utara mengungsi ke selatan. Iya. Karena akan ada serangan yang cukup besar ya kali kalau ada IDF gitu. Nah, kemudian Kemlu berkomunikasi sama teman-teman di kantor, kemudian Kemlu mengambil kesimpulan bahwa harus dilakukan evakuasi warga kita yang ada di Gaza. Apakah harus keluar atau gimana? Nah, ketika itu kita tidak sepakat dengan saran Kemlu.
Ya, sepakat. Walaupun memang Kemlu ini saran-saran normatif, ya, Normatif. sesuai dengan undang-undang ya. Berarti tugas Kemlu untuk bisa menyamakan warga negara Indonesia di daerah-daerah yang memang di situ ada potensi bermasalah ya. Nah, kemudian Kemlu datang ke kantor, satu rahim kita diskusi panjang lebar dengan Kemlu. Dan memang ketika itu saya jujur saya katakan saya lebih dominan memutuskan bahwa teman-teman harus tetap di Gaza Utara gitu ya, Gaza Utara tetap untuk mengantisipasi apa yang bisa dilakukan. Karena aneh dan lucu ya kalau misalnya ada perang kemudian ada keadaan gawat darurat, Mercy meninggalkan itu. Jadi nggak cocok dengan nama Mercy kan. Ini cukup ini Pak Dokter, di saat negara ingin ya teman-teman untuk diungsi evakuasi, Dokter Ben dan teman-teman Mercy bilang nggak, tetap di sana karena nggak lucu, nggak lucu kan kalau seandainya kita lagi Mercy malah emergency rescue nggak di sana gitu ya. Dia nggak di sana gitu kan. Ini pengalaman perang ya, Dokter Salbini sebagai ahli dokter spesialis perang. Padahal kan insting lah itu Dokter, atau ukuran-ukuran sehingga kok berani gitu. Ya memang mungkin saya secara pribadi kan udah terbiasa Mas Putra ya, terbiasa di Afghanistan, di Libanon, terbiasa ya. Kita membentuk satu pemahaman bahwa ya perang memang oke, Pak, tapi kan kita harus lihat lokasi mana yang safe buat kita kan. Nggak mungkin kita berkeliaran kan, atau kita menghadang pihak musuh misalnya gitu ya. Kita enggak. Kita kan sisi kemanusiaan. Kami mau punya pemahaman bahwa sisi kemanusiaan sisi yang safe untuk semua kita kan. Nah, maka kita sarankan kepada teman-teman ketika itu, ya Anda harus stay di rumah sakit. Dan nginap pun harus di basement. Jangan Wisma Indonesia atau Wisma Yusri Rizal. Karena ya kan nggak aman buat saya. Jadi upaya-upaya yang terstruktur itu kita lakukan. Tapi nanti kena bom, nanti tembak, itu kan hal yang lain ya kan. Kita nggak terlalu ini menjadi fokus. Kok ini terjadi fokus ya kita evakuasi gitu kan. Nah, walaupun memang dari seseorang relawan Mercy Mbak Luli itu kan kita diskusi bagaimana percakapan beliau dengan relawan, kemudian beliau tahu betul tuh. Tahu betul Setiap hari. Nah, ini kan masukan buat saya selaku pimpinan untuk memutuskan kira-kira apa yang harus dilakukan ke depan. Karena begini Mas Putra, jadi dalam hidup saya nih, saya paling pas rasakan ketika memutuskan teman-teman tetap stay di Gaza. Itu bukan keputusan yang mudah. Sebagai pemimpin itu benar-benar tanggung jawab. Karena ini kan antara mati sama hidup orang kan. Iya. Kalau dia kena bom, walaupun orang tuanya dan dia sudah siap, tapi secara beban moral ada pada saya. Akan terbayang terus. Bayang, dan pasti publik menyalahkan saya, Kem 2 pemerintah akan menyalahkan saya kan, dan minta evakuasi. Kenapa? Karena secara ketiga itu secara personal saya lebih minta pada mereka untuk stay di situ kan. Tapi ada yang menarik di cerita itu. Jadi sempat aku Putra podcast sebelumnya, episode berikutnya sama salah satu relawan kita, Farid Zanzabil. Beliau juga mengatakan kalau seandainya tidak ikut instruksi, mungkin apa yang terjadi? Iya. Apa yang bisa diceritakan dari seandainya dia ikut evakuasi, ada kemungkinan lain terjadi? Iya. Dan memang itu namanya blessing ya Mas Putra. Kita nggak tahu ada blessing di balik-balik itu. Kenapa seorang Serbini ngotot gitu ya? Ada blessing di situ ya. Kalau saya nggak ngotot, mungkin cerita akan beda. Beda. Karena ketika itu memang semua itu udah putuskan ya terserah kalian, terserah orang lapangan. Di kondisi krusial, karena secara kebatinan seseorang kan ketika dihadapkan dengan suasana kematian, memati itu kan pasti orang ingin menyelamatkan diri, kan? Itu naluri ya. Naluri siapapun naluri seperti itu. Tapi saya secara tegas memutuskan bahwa Anda harus tetap di situ. Nah, apa hikmahnya Mas Putra? Jadi ketika itu memang sebagian dari warga Gaza Utara itu melakukan evakuasi ke selatan. Evakuasi. Nah, rombongan mereka ini itu dibom sama Israel. Nah, andai kata misalnya 3 relawan kita ini ikut nimbrung baru itu menjadi bagian dari korban itu. Itu hikmah. Tapi itu kan setelah itu baru tahu kan bahwa kenapa seorang Serbini ngotot ya. Mungkin menentang. Mungkin itu ada apa di pikiran dokter? Iya, misalnya harus evakuasi, dokter malah bilang stay di sini. Harus stay. Itu agak sedikit emosi. Pasti. Karena memang ketika itu kan saya berpikir gini, terlepas apapun saya kan panglima perangnya saya, kayak gitu ya bahasa. Dan pengalaman itu benar. Mungkin pengalaman, mungkin kita di Indonesia hanya tahu berita dan strategi yang lain. Mungkin Pak Dokter punya suatu insting yang berdasarkan pengalaman. Nah, ini yang mungkin. Jadi memang publik ketika itu memang minta mereka evakuasi, siapapun yang berkira, apalagi seorang ibu melihat seperti itu kan. Nah, itu hikmah di balik itu Mas Putra. Jadi kita kadang-kadang Tuhan tuh punya rencana yang lebih indah ya. Dan kemudian ada feeling kedua. Feeling saya mengatakan bahwa teman-teman ini selamat. Ada feeling itu, walaupun saya masih nggak susah, itu kan hal yang nggak boleh diungkapkan kan, itu belum terjadi kan, jadi saya ya aman. Yang penting teman-teman adalah
di rumah sakit, dan pesan kami adalah bahwa Anda evakuasi kalau semua orang yang ada di rumah sakit itu, baik warga, tenaga medis maupun korban, evakuasi kalian ikut. Yang pertanyaan di situ. Nah, itu Mas Putra. Dia pandai. Jadi ketika gencatan senjatanya tanggal 1, kalau nggak salah tanggal berapa ya? Tanggal 1 November. November ya. Itu besok gencatan senjata. Besok itu. Dan hari ini itu mereka evakuasi. Dan ada isu bahwa mereka tuh hilang. Apa hilang? Bukan hilang, ditawan sama Israel. Karena cepat lost contact juga kan? Iya, bukan lost contact. Memang saya dapat berita dari sekretariat. Kami nangis, itu nelfon saya, Dok, 2 relawan kita ini ditahan Israel, 1 hilang. Sambil nangis. Loh, saya kaget. Itu posisi dokter di luar kantor Mercy saat itu? Nah, saya lagi praktek. Oke. Wah, kaget saya. Saya hubungi teman-teman yang punya hubungan dengan Israel ya. Saya hubungi teman-teman. Artinya apa? Saya harus antisipasi untuk jangan sampai dibunuh dulu lah. Nah, maka saya agak pikir, wah ini gimana ceritanya nih kalau bisa itu teman-teman internasional maksud dokter ya? Teman-teman yang di luar yang enggak. Ini infonya dari seorang wartawan ke relawan boleh kita bilang kan relawan Mercy juga lah ya. Iya. Dia lokal. Enggak di kita. Di sini dari Gaza dikasih tahu bahwa ada 2 relawan Mercy ditahan Israel, 1 hilang. Kemudian yang meninggal. Iya. Dikasih tahu dan ini lapor ke kantor lapor ke saya. Iya. Saya bilang, tunggu saya akan menuju ke kantor. Nggak lagi saya di jalan, saya telepon oleh seorang wartawan, oleh pemret ya. Dok, ada berita gini, ya saya tahu. Gimana dok? Kita naikin beritanya dok. Ada 2. Saya bilang, jangan naik dulu. Tunggu saya sampai di kantor. 1-2 jam lagi. Oke dok. Pas sampai kantor, set. Apa beritanya? Dok, berita udah dinaikin. Waduh, saya ini kan nggak mungkin saya buat publish sebelum informasinya valid kan? Iya. Nah, saya cuma telepon ke Kemlu, ke PWI. PWI itu dah bagian warga negara Indonesia lah, kan? Bagian Pak Yuda, Direktur PWI, PWNI. Pak Yuda, ini informasi cukup Pak Yuda dulu. Saya bilang bahwa ada 2 relawan kita ditahan Israel, ditawan, 1 hilang. Cukup Pak Yuda, jangan sampaikan ke Bu Menlu dulu. Cukup. Tunggu informasi dari saya selanjutnya. Oke dok. Oke Pak. Oke. Pas dengan berita itu kan saya agak, dok, web kita nih nggak bisa lagi apa namanya? Iya. Udah. Pasti. Jadi berita dalam tempo sangat singkat, mungkin 5 menit, udah seluruh Indonesia. Waduh, saya jam 4 ada wawancara dengan sebuah media. Jam 4. Nah, si media ini tadi ya setel kelamaan. Iya. Saya bilang, Mas cepat Mas. Saya agak panik ya. Cepat jangan lama-lama. Saya ini harus masalahnya Mas. Cepat. Dia pun kaget juga kok saya ini kok agak biasanya. Nggak biasa gitu kan. Terus panggil seorang staff. Pak Mi, mari Mi. Apa, tolong panggil Mbak Rima. Panggil Mbak. Dok, Mbak Rima lagi sholat dok. Enggak, segera panggil. Segera, batalin sholat. Sakit panik itu sebenarnya panik. Iya. Perpendek tuh. Cepat. Nggak mau datang. Ada apa dok? Tolong undang wartawan. Ini jam 4, jam 4:45 lah. Tolong kita buat press conference jam 7. Jam 7 kompres. Intinya memberitahukan 2 relawan kita ditahan Israel, 1 hilang. Jadi maksud saya gini, kalaupun toh salah, minimal Israel itu udah lihat, nggak ada apa-apain. Saya kira sederhana saya kan. Walaupun dokter belum bisa menerima kevalidan informasi ini. Belum. Tapi setidaknya itu saya pengen lihat Israel tahu ini. Pikiran sederhana saya. Nah, setelah saya wawancara, saya turun ke bawah, saya bilang, kita hari ini rapat gabungan. Panggil semua wartawan yang berkaitan sama kita dari MINA, dari AXO Group, rapat ketika itu saya tanya, kamu yang pertama kan yang sampaikan informasi ya, coba ceritain. Jadi dari cerita itu nggak ada data yang valid yang mengatakan bahwa relawan kita ini ditahan, 1 hilang, nggak ada yang valid. Buat dokter tuh nggak ada yang valid nih. Nggak ada yang valid.
ya kan? Tapi apa terjadi? Ini hikmah lagi, semua punya hikmah ya, insya Allah ya. Kadang-kadang kita hikmah, nggak lama si ini kontak. Waktu itu kita kontak kan, hilang kontak sama relawan kita, nggak bisa dikomunikasi, hilang, semua hilang. Ya. Dia hubungi ini relawan, wartawan yang ada di rumah sakit, kesambung. Nah relawan ini dia menyampaikan informasi ke dia bahwa 2 ditahan, 1 hilang. Dia telepon, sambung, menyambung. Ini ada relawan Mercy, Reza. Kita ngomong. Udah 2 minggu kita hilang, dapat berita itu, tiba-tiba dikontak, tak bisa ngomong. Berarti enggak. Kami konfrontasi itu. Kamu hilang ya? Enggak, di sini. Di rumah sakit tuh posisinya? Di rumah sakit posisi kan? Di bawah, di basement. Kami mau evakuasi ntar sore. Ini ke malam kita mungkin ntar sore dia akan evakuasi. Wah kita kan senang tuh. Alhamdulillah. Walaupun kabar itu yang agak sedikit, wah ini kok begini kabarnya. Tapi kita senang juga, ada berita gembira kan. Apa terjadi? Ini hikmahnya lagi. Jadi jam 7 ini kita konferensi pers adalah untuk mengatakan bahwa itu tidak benar berita itu. Berita yang awal yang keluar bukan dari official Mercy itu tidak benar. Padahal kita mau menyampaikan bahwa ada yang hilang kan. Dari wartawan itu penuh itu untuk hadir konferensi pers. Itu sebelum jam 7 itu banyak nanya saya tuh. Wah banyak banget. Saya bilang, tunggu jam 7 ada konferensi pers, ada pertanyaan resmi dari Mercy. Dari Kemlu gitu juga. Ada pernah tuh jam 7 semua, jam 7 kita mulai. Bahwa secara kronologis kan bahwa kita bertemu bla 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 tidak hilang. Wah itu kan jadi berita yang masya Allah. Bayangkan berapa jam tuh? Kayaknya jam 3, 4, 5, 6, 7. Kita 4 jam setengah lah itu berita menggegerkan dunia jagat raya ini. Buat cuma Indonesia sampai ke dunia kan. Tapi tadi itu baru kepikiran bahwa kalau awalnya mungkin wartawan atau kita orang awam tahunya ya udah kita rilis berita biar masyarakat Indonesia tahu. Betul Ben nggak? Biar Israel tahu. Ya harus tahu Israel karena saya supaya jangan diapa-apain. Sederhana saya kan. Enggak apa-apa loh, ini orang penting loh kan gitu bahasanya. Kita rame-ramein dulu. Gitu kan. Nah, setelah itu udah alhamdulillah apa tadi Ustaz? Sambung balik cerita lagi. Apa yang terjadi? Mereka sore itu evakuasi. Sampainya sama Reza saya bilang, kamu evakuasi ikutin teman-teman yang lain." Di kloter ketiga evakuasi ke selatan, ke Kayunis. Nah, tinggal 1 kloter lagi. Nah, kloter ini itu besoknya, pas mau di atas kereta berapa jam lagi, banyak ditembak, ada ditangkap. Andai kata ini teman-teman ini masuk ke kloter keempat, mungkin hilang, benar-benar hilang. Karena Israel masuk. Itulah hikmah bahwa teman-teman ini bawa perlindungan Tuhan ya. Jadi keluar, nah kemudian saya tidak mau mendominasi keputusan mereka. Kembalikan pada mereka bertiga, kamu mau yang di mana? Siapa yang mau tinggal, siapa yang pulang? Silakan bicara. Nah mereka bertiga rapat, jadi 1 pulang, itu Farid pulang, 2 itu mereka tinggal. Jadi yang mereka sekarang ini bukan keputusan saya. Tapi ya awal iya, karena ini kondisi beda. Sekarang kita buka, oke? Jadi semua kita kasih hak yang sama pada mereka untuk memilih itu kan. Nah kakak gitu mas Putra. Jadi banyak hikmah-hikmah yang kadang-kadang di luar nalar kita sebenarnya kan. Tuh. Nah sampai hari ini kan selalu diupdate, media-media masih membicarakan tentang Gaza khususnya rumah sakit Indonesia. Apa hal yang paling mungkin Pak Dokter belum pernah atau yang menarik untuk dikupas? Yang menurut Putra ini, untuk Pak Dokter ini yang lagi-lagi hikmah. Ya, apakah kebijakan apa yang mungkin bikin Pak Dokter bahwa ya rumah sakit harus tetap berjalan, relawan harus tetap bergerak. Nah, pasti kan singgungannya ini geopolitik sekali ya. Politiknya banyak sekali tuh Pak Dokter. Nah, apa yang membuat Pak Dokter tetap, yaudah kita harus lakukan terus, jalan terus gitu? Iya Mas Putra. Jadi kan sejarah kita buat rumah sakit kan ada sejarah bahwa konflik di Palestina ini konflik panjang. Terlepas orang berteori macam-macam, saya sederhana pikiran saya bahwa berdasarkan nubuah ya, berdasarkan Nabi bahwa ini akan panjang. Saya yakini itu, saya percaya itu. Jadi kita pun membuat program-program panjang. Nah, salah satu rumah sakit, Dokter. Nah, rumah sakit yang sengaja kita bawa rumah sakit Indonesia. Itu kan bentuk penghargaan kita dan syukur kita kepada rakyat Indonesia yang bantu
bantu ini kan. Jadi kita nggak buat rumah sakit Mercy. Apa yang terjadi, Saudara? Ini cuma juga yang terjadi itu jauh setelah itu kan. Jadi rumah sakit ini pertama mau dirubah nih. Rumah sakit Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu seorang pejuang Palestina. Mereka mau angkat nama itu, tapi kita blok. Janganlah Ar-Rayyan ya, rumah sakit Indonesia. Jadi apa terjadi, Saudara? Jadi yang terjadi itu adalah ketika itu ada 3 kata yang paling sering disebut. Palestina, Israel, rumah sakit Indonesia. Itu paling sering disebut. Nah, hikmah, andai kata kita kasih nama rumah sakit Mercy, mungkin nggak ada orang saya memiliki kan. Setuju. Maka kita nggak mau menunjukkan bahwa ini bukan kami loh. Iya. Enggak. Jadi kami ini nggak ada apa-apanya. Iya. Kita kalau nggak ada memang partisipasi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia bangun. Nah, jadi ini hikmah yang saya pikir bahwa Mercy juga melihat bagaimana kita melakukan diplomasi yang lebih soft ya, sehingga rumah sakit Indonesia ini menjadi apa ya, instrumen diplomasi rakyat Indonesia gitu kan. Di nama Indonesia sekarang kita bayangkan setiap orang yang masuk ke Palestina yang mirip-mirip kayak kita nih, Malaysia. Mereka jauh lebih orang Melayu. Malaysia. Sekarang kalau orang Malaysia masuk Indonesia, jadi kebalik. Bapak kita bayangkan ya. Orang naik mobil nih, misalnya dari selatan, naik taksi atau naik kendaraan. Anda mau turun di mana? Saya mau turun di Indonesia. Anda mau kemana? Saya mau ke Indonesia. Jadi rumah sakit ini, orang nggak membuka rumah sakit ke Indonesia. Anda tinggal di mana? Di samping Indonesia. Ke Indonesia. Jadi maksud kita bayangkan bagaimana nama Indonesia ini begitu dikenal kan. Dan itu pun bukan cuma warga Gaza, termasuk Arab semua. Nah, termasuk salah satu misalnya Afghanistan minta kepada kita bangun rumah sakit. Kan mereka kesuksesan itu kan. Nah, banyak hikmah lah yang kami pikir bahwa rumah sakit ini tetap kita pertahankan untuk jangka panjang. Ya, walaupun udah babak belur sekarang kan. Dan itu pun kita yakini itu, Saudara. Jadi setiap ada cerita bahwa Gaza, tentara Israel masuk ke Gaza, saya berpikir berapa kilometer lagi ke rumah sakit? Saya tanya, posisi tentara Israel di mana sekarang? Di Beit Hanum, Dok, tapi belum bisa tembus. Beit Hanum, Beit Lahiyah, Jabaliyah, berarti sekitar 3-4 kilo lagi. Saya selalu, tapi ada nama jalur pendek, Mas Putra, itu dari timur. Saya masuk langsung ke Gaza City, itu dari pendek ke sini masuk kan. Saya berpikir, wah ini gimana caranya nih? Saya selalu berpikir anak-anak, gimana kalau masuk Israel, tentara Israel masuk, ini pasti. Saya tanya tuh berapa kilometer lagi Israel? Masih jauh. Berapa kilometer lagi? Masih jauh. Tembus Beit Hanum, wah tembus Beit Hanum. Dia ketemu langsung ke ini kan, langsung ke rumah sakit kita. Nah, jadi saya selalu ikuti perkembangan. Nah di situ analisis, contoh gini maksudnya. Misalnya kalau ada peristiwa seperti ini, analisa kita pasti seperti ini kan. Ada analisis pengalaman tadi itu. Jadi media-media menghubungi saya bukan hanya bercerita beritanya aja. Kalau berita saya dari media cukup kan. Cukup. Tapi analisa ini penting. Analisa ini. Dan alhamdulillah maksudnya, bahwa ini kan relawan kita aja bisa ke selatan, kemudian kita kasih bantuan dan mereka bisa melakukan sesuatu yang menurut kami itu ya walaupun kecil, tapi ini ada upaya di situ kan. Nah lagi perang juga seperti itu kan, mereka cari makanan, obat-obatan, baju-baju dingin. Kami katakan lakukan apapun yang bisa kalian lakukan untuk bantu. Jadi artinya tidak harus seorang dokter untuk bantu itu. Ya kita bantu orang kan apa? Anda angkat pasien aja luka atau apa itu ya bentuk bantuan yang bisa kita lakukan. Nah ini maksudnya, jadi teman-teman sekarang ini kan udah di selatan, mereka tinggal di sebuah sekolah di rumah sakit Eropa kan. Masih ada hubungan sama PBB ya kalau nggak salah untuk rumah sekolah gitu. Nah jadi kita mengharapkanlah mereka tetap selamat bisa memberikan terbaik lah bagi ini. Nah, Pak Lothar, sebagai ketua presidium Mercy, mewakili segenap relawan presidium Mercy itu dan seluruh rumah sakit Indonesia, tiba-tiba dibilang rumah sakit Indonesia itu di basementnya. Pas aku bayang sih wajah Dr. Sabini Abdul Murad di saat bilang rumah sakit Indonesia itu markas Hamas. Iya. Memang kita kan namanya, padahal gambarnya kan atau semua nggak dicek apa pas di awal gitu. Tuduhan. Memang Israel itu memang tidak eksis karena propaganda. Propaganda itu kan tuduhan Hamas itu bagian dari permainan mereka.
Nah, kita udah baca, maka ada prakondisi namanya. Maka di mana-mana saya katakan bahwa ini prakondisi rumah sakit akan diserang. Iya. Tapi sebelum diserang, dia menciptakan prakondisi agar nantinya ketika diserang ada pembenaran. Gua ada ngomong, ada begini kan. Jadi setiap ada serangan, tahu kita kecam. Dan ini fitnah. Fitnah pertama masalah solar. Iya. Solar kan. Saya tanya sama wartawan asing itu detil pertanyaan. Tapi kita jawab alasan-alasan ya. Yang kedua itu masalah terowongan itu. Kita jawablah secara diplomatis dan secara teknis. Nah, yang ketiga itu adalah tuduhan ada yang bawa senjata panjang kan. Nah, itulah prakondisi mereka untuk menyerang rumah sakit, itu terbukti kan. Iya. Dan Pak Dr. Sabi itu awalnya, oh ini udah tahu nih kayak gini nih kita. Iya, itu kan memang pola seperti itu. Ada polanya kan. Contoh menuduh Ashifa ada terowongan. Udah dicek nggak? Memang ada terowongan Ashifa, tapi terowongan mereka yang buat. Sempat terbom kan, dokter ya? Dibom. Ya, dibom kan? Dibom. Meski Ashifa. Dibom. Tapi nggak langsung dibom, tapi Di sekitaran dia terkenal lah ya. Nah, gitu Mas Putra. Jadi rumah sakit kita mau dibom, tapi diprakondisikan dulu, kayak gitulah. Dan bicara Mercy, dunia internasional pasti tidak asing dengan dunia Mercy. Iya. Ada nggak? Ada intervensi langsung nggak? Yang tiba-tiba nih, kita nggak tahu Pak Dokter, tiba-tiba web yang Mercy kena serang, pribadi Dr. Ben diserang. Karena kan ini udah bicara konflik dunia akhirnya untuk Gaza ini. Kalau ada Mercy nih, gue mau hancurin tuh misalnya gitu ya. Pernah ngalamin kayak gitu nggak dalam kepribadian lu? Waduh, ada siapa lagi nih kayak di hack atau apa ngerasain gitu? Ya, tapi memang kalau itu iya ya, mungkin di hack kita segala macam. Tapi kami begini, Mas, kita anggap bahwa ini bagian dari perjuangan lah. Perjuangan takut? Ya, kita takut pada dasar ya. Dasar kita harus takut gitu ya. Iya. Ya, manusiawi takut. Tapi Terus kita, berjuang. Berjuang kita pikir. Ya, takut itu manusiawi, tapi apa yang kita harus takut ya? Kita kan takut pada Tuhan ya. Artinya kita lihat bahwa selalu ada tantangan ya. Pasti ada like and dislike. Ada yang nggak senang dengan langkah kita manuver kita, itu ya wajar lah ya. Tentu sekarang banyak buzzer yang mencoba untuk menghajar kita kan. Saya pikir itu bagian dari perjuangan. Ya, tugas kita adalah menjelaskan pada mereka baik-baik. Bil hasanah kata Tuhan, bil hasanah dengan baik-baik. Ya, sehingga dengan pemahaman penjelasan seperti itu mereka paham. Kita anggap aja mereka adalah sekelompok orang Indonesia yang tidak paham dengan peristiwa-peristiwa ini. Pasti. Nah, ada nggak sih Pak Dokter? Apa ya kita bilang kan? Ini kan rumah sakit sudah benar-benar nggak aktif ya, udah lumpuh lah Pak Dokter ya. Sekarang ini. Nah, apa yang bisa dilakukan Mercy? Karena kan banyak nih nggak bisa masuk, bantuan nggak bisa masuk, apa nggak bisa masuk. Terus gimana nih? Tapi tetap kita lihat program di webnya Mercy, di Instagramnya Mercy, setiap hari itu ada makanan, donasi makanan siap saji, obat-obatan, gini-gini itu. Nah, ini bagaimana kok bisa ada gitu? Iya. Nah, kita kan punya 2 relawan di Gaza. Kita melalui tangan-tangan mereka lah. Nah, relawan akhirnya dengan lokal ya? Iya, plus tambah dengan lokal. Atau kamu carilah bagaimana caranya, kita supply dana untuk makanan daripada orang Gaza sebelum kita bisa merani rumah sakit ulang kan. Iya. Nah, kan rumah sakit ini kan butuh cerita yang lain ya, Mas. Sekarang keadaannya emang di rumah sakit itu nggak bisa kosong nggak ada apa-apa. Karena sempat disuruh kosongkan ya, rusak. Masya Allah. Ya, rusak. Dan sempat ada surat Dokter ya? Kita lihat file itu ada surat dari Israel untuk kosongkan. Enggak. Atau gimana itu? Itu bukan nggak khusus ya. Artinya khusus? seluruh warga Gaza Utara kosongkan. Ya. Dan rumah sakit ini kan dipaksa kosong dengan diserang pinggir-pinggir ini diserang pinggir-pinggir. Jadi kan terganggu orang tiap malam serangan. Maka saya katakan sama media bahwa serangan ini bukan dia terakhir. Tidak ada serangan kalau dok ini serangan ini. Iya, ini bukan terakhir. Ini terus akan berlangsung. Tujuan apa? Kosongkan ya. Kosongkan. Makanya kan ada kalau seperti itu kan indikasi genocide. Kan? Iya. Genocide. Pak Dokter, kita ngelihat bahwa fungsi rumah sakit menjadi rumah kehidupan lah. Nggak hanya orang sakit isinya sekarang. Pengungsian di awal di situ, mengungsi di situ. Sebelum suruh dievakuasi disuruh keluar gitu. Ini dokter optimis nggak kita akan bangun kembali? Ya, kita harus bangkit dari optimis ya. Walaupun ceritanya panjang dan berliku-liku itu pasti jalur lagi pakai lebih sulit atau punya kesulitan yang sama dengan awal. Ya, sekarang kan sangat di apa ya? Bukan ada hal yang nggak bisa cerita sama Mas Putra ya. Artinya banyak kendala yang. Dan saya pikir dalam kesulitan kan ada kemudahan.
Fa inna ma'al Usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu keyakinan selalu. kita. Artinya banyak narasi-narasi di Al-Quran ini kan yang membuat kita mesti optimis. Kan? Iya. Mesti optimis. Tugas kamu adalah berusaha. Ya kan, jalan akan ketemu jalannya nantinya. Takdirnya akan ketemu nantinya. Itu yang kita bangun, Mas Putra. Jadi di podcast ini kita pengen sampaikan bahwa teman-teman Indonesia akan tetap bersama Mercy akan tetap optimis. Kita akan bangun kembali rumah sakit ini. Ya. Kita akan renovasi karena kita lihat lemari itu lantai satunya, lantai itu udah pada Iya. kena semua Pak Dokter. Infrastruktur sudah habis deh gitu. Nah, kita harus bangun kembali rumah sakit ini. Gimana birokrasinya kita serahkan ke Mercy nih. Yang harus tanamkan adalah bahwa bagaimana konsistensi kita, nafas panjang kita untuk bantu Palestina, Gaza khususnya. Ini nafas panjang kita. Diekspos, tidak diekspos. Ada peristiwa besar atau tidak peristiwa besar. Ini adalah amal soleh kita. Jadi harus kita ingat bahwa kita anggap ini ibadah amal soleh kita ya. Jadi jangan kita anggap donasi ini kita bantu orang yang memang orang yang menderita. Tapi jangan hanya itu ya. Tidak hanya itu. Tapi ini ada kebutuhan kita. Kita yang butuh mereka sebenarnya, bukan mereka butuh kita sebenarnya. Oke, Itu. sudut pandang itu yang menarik. Ini Kita yang butuh mereka. ini yang harus kita bangun narasi ini, Mas Putra. Jadi diekspos sama dia, tidak diekspos sama dia, ada perang atau tidak perang. Tapi bantuan tetap, karena itu adalah tanah para nabi. Ya. Indah itu. Iya, tanah yang penuh. Ini tanah Isra Mi'raj. Ini harus kita pahami. Kita bersama. Jadi Mercy selama 13 tahun itu membantu Palestina, Gaza terutama, kan pemahaman itu. Oh, ini. Jadi mungkin orang eksidentil selesai. Kita nggak terus bertangan. Berbagai macam cara kita buka agar bantuan kita ini bisa dinikmati dah, bisa tersalurkan, bisa berwujud lebih Alhamdulillah, permanen kan. Karena memang tadi itu Mas Putra. Kalau kita nggak punya pemahaman seperti itu mungkin 3 kali pukul lah, artinya berapa udah selesai kan. Iya, banyak pertimbangan lain akhirnya Iya. kan, Dokter. Oh, secara ya mungkin ya inilah keadaan hari ini itu perang Iya. yang lain terus semangatnya Iya. pasti kan beda ya. Iya. Apalagi ini bicara kemanusiaan. Betul. Akhirnya punya sudut pandang secara oke ini tanah Palestina, tanah Gaza itu tanah yang spesial. Iya. Tapi seluar itu tetap itu saudara sesama manusia yang mesti kita perhatikan gitu. Apalagi sesuai dengan undang-undang kita Dokter ya. Betul. Harus penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Ya. Putra hanya bisa berharap dan berdoa sama tim semua Suara Mercy, berdoa kepada teman-teman presidium semua Pak Dokter, sehat-sehat terus. Amin. Mudah-mudahan kita juga berharap ada regenerasi ya Pak Dokter, yang tolong amin. kita nggak mau juga berhenti di sini nih Mercy dengan Pak Dokter Ben-nya, Dokter Yose, Dokter Yogi, apa Farid gitu kan. Kita juga pengen dokter-dokter yang lain nih, dokter muda atau yang lain juga, atau siapapun profesi yang lain bergabung sama Mercy gitu. Karena ini tentang, apalagi Pak Dokter bilang Palestina itu perjalanan yang panjang. Ya. Ini akan panjang, nggak sampai di sini aja nih gitu. Apapun ceritanya nanti. Iya, betul. Pak Dokter, sampaikan salam kepada semua presidium. Insyaallah. Pak Dokter sehat-sehat terus. Amin. Ya kan? Pasti udah apa ya? Kesibukan beliau banyak sekali nih, wawancara di sana, wawancara di situ gitu ya. Banyak butuh berita, banyak butuh apa ya? Updatean dari Mercy, dari seluruh Indonesia pasti merindukan semua kabar-kabar dari Mercy. Tapi teman-teman jangan khawatir, jangan bersedih, silakan ikutin terus Mercy Indonesia Instagramnya, terus ada Suara Mercy, ada Mercy Indonesia juga di YouTube-nya. Di setiap hari kita akan update informasi tentang Mercy, tentang Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Suara Mercy. Dokter, makasih banyak. Sama-sama.